Halo, bertemu lagi dengan gue Sekar di Manisnya Darahku. Episode kali ini merupakan episode yang spesial karena gue akan membahas bagaimana manisnya darahku ini akhirnya muncul, guys. Manisnya darahku merupakan sarana berbagi mengenai manajemen diabetes. Kenapa sih diperlukan? Setelah menjadi penyandang diabetes selama kurang lebih 5 tahun, gue melihat cukup banyak alasan untuk menyediakan sarana berbagi informasi mengenai manajemen diabetes, guys. Yang pertama, diabetes merupakan penyakit yang seumur hidup. Artinya, meskipun para penyandang diabetes telah melakukan pengobatan mereka, diabetes akan tetap ada di tubuh mereka. Sehingga manajemen pengobatan yang tepat dan juga menyeluruh diperlukan bagi para penyandang diabetes untuk mencapai tujuan dari terapi pengobatan mereka, guys. Yang kedua, sejauh ini cukup sulit di Indonesia untuk mencari dan juga mendapatkan support system yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang diabetes. Kalau kita melihat bagaimana informasi tentang diabetes ini tersedia, contohnya seperti di negara Amerika, banyak sekali informasi-informasi yang telah ditulis dan juga disampaikan di sana, guys. Bahkan di sana juga ada yang namanya diabetes educator. Diabetes educator ini merupakan support system yang menurut saya sangat mengedepankan bagaimana setiap individu atau setiap penyandang diabetes ini membutuhkan informasi-informasi, terutama informasi-informasi yang bersifat teknis, guys. Diabetes educator ini akan menemui para pasien di rumahnya atau di tempat-tempat yang mereka tunjuk, dan juga para pasien ini dapat berkonsultasi layaknya mereka berkonsultasi dengan dokter mereka, guys. Namun, konsultasi dengan diabetes educator ini dapat bersifat lebih rutin. Diabetes educator ini mengajarkan tips-tips berkenaan dengan manajemen pengobatan diabetes yang dibutuhkan oleh para penyandang diabetes. Yang ketiga, guys, gue juga melihat hal-hal teknis tentang pengobatan diabetes ini jarang sekali ditulis ataupun disampaikan dalam bahasa Indonesia. Sehingga bagi para penderita diabetes, khususnya mereka yang masih awam dengan penyakit diabetes ini, akhirnya merasa kehilangan arah tentang pengobatan yang mereka jalani. Cerita tentang ketika awal gue terdiagnosa diabetes dan melakukan terapi pengobatan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di pikiran gue, guys. Kenapa harus pakai insulin? Kenapa dosisnya seperti itu? Apakah dosisnya bisa dinaikkan ataukah bisa diturunkan? Kenapa kulit gue ruam? Kenapa gue mengalami hipoglikemi? Bagaimana cara mengatasi hipoglikemi? Ataupun bagaimana cara menghindari hipoglikemi? Jawaban dari pertanyaan yang ada di kepala gue ini baru bisa gue dapatkan setelah konsultasi dengan dokter. Sehingga terdapat rentang waktu yang cukup lama bagi gue untuk mendapatkan jawaban ini, guys. Yang keempat, banyak anggapan bahwa penyakit diabetes adalah penyakit yang mengekang, sehingga penderita diabetes ini stres dan mempengaruhi keberhasilan pengobatan diabetes mereka, guys. Yang kelima, gue juga melihat banyak sekali penderita diabetes di Indonesia ini yang perjalanan penyakitnya cukup cepat. Jadi sekitar 10 tahun sejak mereka terdiagnosa diabetes, mereka mengalami komplikasi yang cukup serius. Melalui manisnya darahku, gue sebagai penderita diabetes merasa bertanggung jawab dan juga ingin berbagi mengenai bagaimana manajemen pengobatan diabetes yang tepat dan juga berkesinambungan bisa dilakukan oleh banyak penderita diabetes. Di masa mendatang, manisnya darahku berusaha mengajak para penyandang diabetes, keluarga dengan penyandang diabetes, mereka yang beresiko terkena diabetes, ataupun mereka yang tertarik dengan diabetes, untuk sama-sama berbagi dan juga berpartisipasi dalam menyebarkan informasi tentang manajemen diabetes yang tepat dan menyeluruh. Sekian dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bila kalian memiliki komentar maupun pertanyaan-pertanyaan, silahkan ketik di komen di bawah ini. Ataupun kalian juga bisa langsung mengirimkan pesan kepada gue di Instagram Manisnya Darahku. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Hidup sehat dengan diabetes, kenapa tidak?